Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yunus 1. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Penjelasan Yunus 1 ayat 1 sampai 17 dan renungannya buat kita. Yunus adalah seorang nabi yang menerima panggilan langsung dari Tuhan untuk pergi ke Niniwe, kota besar yang jahat, dan memperingatkan mereka. Namun Yunus menolak perintah Tuhan dan melarikan diri ke arah sebaliknya ke Tarsis. Ia naik kapal dari Yafo, tetapi di tengah pelayaran Tuhan mengirimkan badai besar. Saat semua awak kapal ketakutan dan berdoa kepada Allah mereka, Yunus justru tertidur dengan nyenyak. Setelah diundi, Yunus diketahui sebagai penyebab badai.
Ia mengakui pelariannya dari Tuhan dan menyarankan agar dirinya dilemparkan ke laut. Setelah Yunus dilempar, laut menjadi tenang dan para pelaut berbalik kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengatur seekor ikan besar untuk menelan Yunus, dan ia tinggal di dalamnya selama 3 hari 3 malam. Renungan untuk kita pada hari ini dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, menolak panggilan Tuhan membawa damai. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis ayat 3. Yunus adalah contoh nyata dari seseorang yang tahu apa yang Tuhan kehendaki, tetapi melarikan diri. Meski ia nabi, ia juga manusia yang bisa takut, marah, atau tidak setuju dengan kehendak Tuhan. Ketidaktaatan ini tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga membahayakan orang-orang di sekelilingnya. Renungannya untuk kita, apakah kita juga sedang melarikan diri dari hadapan Tuhan? Mungkinkah Tuhan sudah lama menyuruh kita mengampuni, menyuruh kita melayani, menyuruh kita memberi atau berdamai, tetapi kita menghindar? Ketahuilah, menolak Tuhan bukan jalan keluar, itu justru sumber badai. Selanjutnya, tertidur di tengah krisis rohani. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaling di situ lalu tidur dengan nyenyak. Ironis sekali, para penyembah berhala berdoa, tetapi Nabi Tuhan malah tertidur. Ini menggambarkan betapa keras dan tertutupnya hati Yunus dalam ketidaktaatannya. Saudaraku, ini berkati Tuhan kita bisa menjadi orang Kristen, melayani di gereja, tahu banyak firman, tetapi rohani kita sedang tertidur. Apa tanda-tandanya? Tidak peka terhadap teguran, cuek saat dunia di sekeliling hancur, dan malas mendengarkan firman Tuhan. Yang selanjutnya, kejujuran membawa terobosan. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Meski dalam sedang pelarian, Yunus jujur mengakui siapa dirinya. Bahkan ia rela menanggung konsekuensi dengan meminta dilempar ke laut. Kejujuran ini justru membawa jalan bagi keselamatan para pelaut. Keberanian untuk mengakui kesalahan dan mengambil tanggung jawab adalah awal dari pemulihan. Tuhan lebih menghargai kejujuran dan kerendahan hati daripada penampilan rohani yang palsu. Tuhan masih memberi kesempatan kedua. Maka atas penantian Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus ayat 17. Menakjubkan bahwa dalam pelariannya Tuhan tetap menyediakan jalan pemulihan. Ikan besar bukan hukuman, tapi penyelamatan. Tuhan ingin Yunus hidup dan bertobat. Mungkin kita merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan, tapi lihatlah kasih-Nya. Tuhan selalu menyediakannya. Ikan besar dalam hidup kita, momen hening, krisis, teguran, bahkan penderitaan. Semua untuk membawa kita kembali kepadanya. Tuhan, seringkali kita seperti Yunus. Aku tahu Tuhan memanggil. Aku memilih jalan lain, ampuni aku Tuhan. Melalui firman-Mu hari ini, kami datang kepadamu. Bentuklah kami di dalam kasih-Mu. Terima kasih, inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.